upaya untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah ialah dengan cara elektronifikasi pajak daerah. Setiap negara membutuhkan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menjalankan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi atau mereformasi sistem perpajakan daerah. Yang pertama, masing-masing pemerintah daerah memahami potensi daerahnya yang dimiliki. Yang kedua, pengelolaan aset daerah secara maksimal guna mendapatkan keuntungan bagi daerah. Yang ketiga, elektronifikasi sistem perpajakan daerah. Hal ini guna mencapai nilai efektivitas dan efisiensi di dalam pemungutan pajak. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak penerima pajak dari masyarakat perlu untuk melakukan kebaharuan, salah satunya kebaharuan sistem pemungutan pajak. Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan elektronifikasi transaksi perpajakan ialah Pemda DKI Jakarta. Melalui Badan Pendapatan Daerah, Pemda DKI bekerja sama dengan dompet digital GoPay, milik perusahaan teknologi Gojek. Wajib pajak dapat membayarkan tagihan pajak bumi dan bangunan dan juga retribusi melalui menu Go Tagihan. Nah, selain itu, optimalisasi retribusi daerah juga dapat dilakukan melalui pengawasan. Salah satu contohnya seperti melakukan pemeriksaan secara dadakan atau berkala. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar dapat dioptimalkan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan seperti melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala. Lalu yang kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi seperti memperluas basis penerimaan, contohnya memperbaiki basis data dan memperkuat basis penerimaan seperti mempercepat pembuatan perda. 3. Modernisasi administrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi mulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan, contohnya e-retribusi seperti website pelayanan retribusi daerah. Nah, administrasi keuangan daerah yang berkualitas ini sebenarnya masih menemui berbagai kendala, seperti masalah transparansi, sumber daya manusia, atau akuntabilitas. Tapi di sini daerah punya peran besar untuk memperbaiki hal tersebut. Dan nanti kita kaji beberapa hal yang akan dilakukan daerah untuk menangani hal tersebut. Administrasi keuangan daerah yang berkualitas dapat ditinjau dari segi akuntabilitas dan juga transparansi. Hal ini misalnya dapat dilihat melalui PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan bahwa pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sebuah laporan keuangan tidak hanya sekadar dibuat oleh pemerintah daerah, namun juga harus dipublikasikan kepada masyarakat secara holistik. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, pemerintah daerah dalam hal ini harus bisa memperkuat budaya organisasi agar administrasi keuangan daerah yang berkualitas dapat terlaksana secara berkelanjutan. Nah, contoh yang pertama yaitu optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tanjung Pinang. Perlu diketahui bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, 2 komponen PAD ini terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah yang tentunya berperan penting dalam membiayai pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Di Kota Tanjung Pinang, kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2012 sampai tahun 2016 rata-rata mencapai 50,93%. Sedangkan retribusi daerah kontribusi rata-ratanya sebesar 6,98%. Pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi dapat diupayakan dengan menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, di mana intensifikasi sendiri adalah perbaikan dari dalam organisasi dan perangkatnya, sedangkan ekstensifikasi adalah upaya pendataan dan pemetaan yang akurat serta perluasan wajib pajak dan retribusi daerah. Studi kasus yang kedua yang terjadi di Kota Ambon. Besarnya kontribusi Kota Ambon terhadap penerimaan pajak di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Kontribusi Kota Ambon dapat dilihat dari realisasi penerimaan tahun ke tahun yang terus meningkat dan selalu berada di atas target penerimaan daerah.
Hal ini dikatakan positif, namun selisih antara target dan realisasi tidak terlalu signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Ambon masih dapat melakukan optimalisasi potensi pajak di kota tersebut. Berbeda dengan retribusi. Retribusi masih menjadi salah satu masalah bagi pemerintah Kota Ambon yang perlu untuk dimaksimalkan karena berdasarkan data yang ada, penerimaan retribusi Kota Ambon masih berada di bawah target penerimaan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah Kota Ambon belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi. Padahal seharusnya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sisi retribusi karena memiliki potensi yang sangat besar seperti retribusi parkir, pelayanan pasar, dan terminal. Kemudian, pada kasus di Kabupaten ND diterapkan optimalisasi pajak dan retribusi karena kurangnya kesadaran wajib pajak. Lalu di Gorontalo diterapkan optimalisasi pajak pada restoran. Hasil penelitian menemukan kejujuran dan ketaatan wajib pajak masih rendah, terlihat dari tidak melaporkan omset usaha serta memanipulasi transaksi jual beli di sana. Dari sisi pemungut pajak juga belum optimal database wajib pajak dan retribusi. Untuk itu rekomendasi optimalisasi potensi pajak dan retribusi di Kabupaten ND adalah memperbaiki database dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Baik sistem manajemen PAD maupun kualitas SDM harus diberikan pengembangan kapasitas. Sama dengan yang terjadi di Gorontalo, pendapatan dari restoran mengalami penurunan oleh karena database dan pemahaman wajib pajak yang belum optimal. Untuk itu, rekomendasi penelitian tersebut adalah diperlukan pendataan kembali wajib pajak dan updating karena semakin berkembangnya sektor kuliner di wilayah Kabupaten Gorontalo. Juga diperlukan perluasan wilayah pemungutan, serta perlunya pendekatan persuasif yang memberikan pemahaman kepada para wajib pajak dalam pemungutan pajak restoran. Tambahannya adalah peninjauan kembali regulasi reward and punishment di Gorontalo. Contoh terakhir di Kabupaten Banyuwangi, pemerintahnya bekerja sama dengan PT Bank Jatim untuk meluncurkan program e-retribusi pasar sebagai optimalisasi penerimaan daerah. Hadirnya program ini diharapkan dapat mempermudah para pedagang pasar Blambangan dalam membayar retribusi. Mekanismenya sendiri cukup sederhana, di mana wajib bayar harus membuka rekening tabungan Bank Jatim. Nantinya, retribusi dibayarkan dengan menggesekkan kartu ATM saat petugas mendatangi pasar sembari membawa mesin EDC. Hasil pembayaran retribusi disetorkan langsung oleh Bank Jatim ke rekening kas umum daerah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dan kawan-kawan mengenai hal ini berfokus pada keberhasilan e-government dalam penerapan e-retribusi pasar Blambangan melalui 3 elemen, yaitu value, capacity, and support. Value mencerminkan manfaat yang diterima pedagang, capacity mendeskripsikan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber daya finansial, SDM yang unggul, serta infrastruktur teknologi berupa mesin EDC dan perangkat komputer untuk memantau pemasukan retribusi pasar. Support diberikan dengan penyampaian materi serta pendataan dan pendaftaran pedagang pasar Blambangan.